Los Angeles kembali bergulat dengan kebakaran hutan terburuk dalam sejarahnya, menghanguskan lebih dari 55 mil persegi, menghancurkan ribuan bangunan. Kondisi ini diperburuk oleh kombinasi mematikan, angin topan hingga 100 mil per jam, kekeringan ekstrim, dan infrastruktur air yang tak mampu menopang tuntutan pemadaman. Kota ini menjadi saksi kehancuran yang melampaui batas kapasitas manusia, namun juga mencerminkan kebutuhan mendesak untuk tindakan pencegahan, infrastruktur tangguh, dan kebijakan adaptif terhadap ancaman perubahan iklim. Inilah deretan kebakaran terluas dan terbesar penghancur kota dan hutan. Kawasan Los Angeles yang dahulu menjadi simbol keindahan dan kemakmuran, kini berubah menjadi puing-puing setelah kebakaran hebat yang melanda. Sebelum tragedi ini, pegunungan Santa Monica dan pesisir Malibu dipenuhi dengan hutan lebat dan pemukiman elit yang menjadi rumah bagi selebritas dunia. Namun, dalam hitungan hari, panorama itu berganti menjadi landscape hitam penuh abu. Kebakaran dimulai di Pacific Palisades pada Selasa 7 Januari lalu, dipicu oleh hembusan angin Santa Ana yang bersifat kering. Angin ini membuat tumbuhan menjadi rapuh dan sangat mudah terbakar, menciptakan kondisi yang matang untuk kebakaran besar. Bara api kecil saja sudah cukup untuk memicu kobaran yang meluas dengan cepatnya. Hembusan angin pun membawa percikan-percikan api sejauh 1 mil, menyulut area baru dan menyebar dengan kecepatan yang mengerikan. Dalam waktu singkat, lebih dari 23.000 hektar hutan habis dilalap oleh api. Evakuasi besar-besaran berlangsung kacau. Sekitar 250.000 orang diperintahkan meninggalkan rumah mereka, termasuk mahasiswa UCLA dan penghuni Brentwood, lokasi Museum Seni Getty Center. Hingga kini, korban tewas mencapai 25 orang, sementara ribuan lainnya kehilangan tempat tinggal. Kondisi lingkungan sangat terpukul. Vegetasi yang sebelumnya tumbuh subur kini menjadi hamparan tanah yang gersang. Habitat satwa liar hancur dan pantai-pantai tercemar limbah kebakaran. Dengan lebih dari 12.000 bangunan hancur, total kerugian ekonomi diperkirakan mencapai 150 miliar dolar. Saat ini, meskipun kebakaran telah terkendali, pemulihan masih jauh dari selesai. Resiko kebakaran tetap tinggi akibat vegetasi kering dan perubahan iklim yang memperpanjang musim kebakaran. Sebelumnya, tragedi api juga terjadi di Chongqing, kota megah dengan 32 juta penduduk, dikenal akan pegunungan yang hijau dan lembah-lembahnya yang subur. Namun, di Agustus tahun 2022 mencatat sejarah kelam ketika gelombang panas ekstrim memicu kebakaran besar yang melahap area hutan di sekitarnya. Bara api yang diduga dipicu oleh suhu tinggi melebihi 40 derajat Celcius menjalar dengan cepat ke pegunungan dan bahkan mendekati kawasan industri serta pemukiman. Pemandangan malam hari di pusat kota dihiasi bukan oleh cahaya lampu, tetapi nyala api dari kebakaran yang tampak dari balkon-balkon apartemen. Lebih dari 1.500 warga terpaksa mengungsi, sementara ribuan lainnya bertahan dengan bau asap yang menyesakan. Petugas tanggap darurat dikerahkan dalam jumlah yang besar. 5.000 petugas pemadam kebakaran, polisi, dan sukarelawan berjuang tanpa henti, menggunakan 7 helikopter dan metode darurat lainnya untuk memadamkan api yang terus membesar. Evakuasi berlangsung dramatis. Gambar-gambar yang viral menunjukkan warga bergotong royong mengirimkan pasokan dan membantu membangun sekat api. Salah satu momen menyentuh adalah aksi dari Francis Tonier, seorang guru asal Amerika yang merakit gergaji mesin untuk membantu pemadaman. Aksinya menjadi simbol solidaritas lintas bangsa yang menginspirasi jutaan orang di media sosial. Nah, pasca kebakaran lebih dari 10.000 hektar hutan berubah menjadi abu, meninggalkan tanah gersang yang memperburuk krisis ekosistem lokal. Keanekaragaman hayati pun terancam, habitat satwa liar rusak, dan dampak lingkungan semakin parah dengan pencemaran udara yang meluas hingga ke pusat kota. Namun, Chongqing tetap teguh. Pemerintah dan warga
kini fokus pada pemulihan dengan larangan ketat penggunaan api di alam liar. Meski suhu ekstrim masih membayangi, kota ini menjadi bukti ketangguhan manusia menghadapi tantangan alam, mengingatkan dunia akan pentingnya kolaborasi untuk mengatasi ancaman perubahan iklim. Beralih ke musim panas tahun 2019 sampai 2020 yang menjadi catatan kelam dalam sejarah Australia. Sekitar 17 juta hektar lahan terbakar, ribuan rumah hancur, dan 33 nyawa melayang akibat kebakaran yang berlangsung dari Juni 2019 hingga Maret 2020. Di New South Wales dan Victoria, kobaran api melahap hutan yang dulunya menjadi rumah bagi satwa liar, termasuk 60.000 koala yang tewas atau kehilangan habitat mereka. Dalam beberapa kasus seperti di Long Flood, seorang wanita bernama Tony menyelamatkan seekor koala yang terluka parah, menjadi sebuah tindakan heroik yang sempat viral karena menjadi simbol harapan di tengah kehancuran. Awal mula api adalah kombinasi cuaca panas yang ekstrim, kekeringan berkepanjangan, dan angin kencang yang menyulut percikan kecil menjadi kebakaran besar, bahkan bergabung menciptakan fenomena kebakaran besar yang hampir mustahil dihentikan. Kondisi kota-kota seperti Canberra begitu parah hingga status darurat diberlakukan. Warga terpaksa mengungsi, sementara petugas pemadam kebakaran bekerja siang malam di tengah bahaya. Pemandangan pasca kebakaran menyayat hati. Hutan-hutan berubah menjadi lautan abu, ribuan bangunan tinggal puing, dan langit yang biasanya biru tertutup oleh asap pekat selama berminggu-minggu. Dampak lingkungan sangat mengkhawatirkan. Sekitar 3 miliar hewan terdampak dan kerusakan ekosistem membutuhkan dekade untuk pulih. Namun, tragedi ini bukan yang pertama. Kebakaran Sabtu Hitam tahun 2009 sebelumnya menelan 173 korban jiwa dan membakar lebih dari 400.000 hektar lahan, menjadi kebakaran paling mematikan dalam sejarah Australia. Meski demikian, warga Australia menunjukkan keberanian yang luar biasa. Di Blue Mountains, komunitas lokal bersatu untuk membangun kembali kehidupan mereka, belajar hidup berdampingan dengan resiko kebakaran yang semakin besar akibat perubahan iklim. 5 tahun sebelumnya, tepatnya pada musim panas 2014, wilayah Northwest Territories di Kanada juga menghadapi bencana kebakaran hutan terburuk dalam hampir 3 dekade. Kondisi kekeringan ekstrim dan aktivitas petir memicu lebih dari 150 kebakaran terpisah, dengan 13 diantaranya diketahui disebabkan oleh manusia. Dari Juli hingga September, kobaran api menghanguskan sekitar 8,5 juta hektar hutan, setara dengan luas Pulau Trinidad. Asap tebal yang dihasilkan menyebar hingga ribuan kilometer, melintasi perbatasan Kanada ke Amerika Serikat, bahkan mencapai Portugal. Kota-kota di sekitar Northwest Territories diselimuti kabut beracun, memaksa pemerintah mengeluarkan peringatan kualitas udara. Di Saskatchewan dan Manitoba, ribuan penduduk mengalami resiko kesehatan akibat paparan polusi udara. Hutan-hutan yang dulu menjadi rumah bagi satwa liar dan sumber kehidupan bagi masyarakat lokal, kini berubah menjadi abu. Kebakaran Lutselk'e, salah satu yang terbesar, membakar lebih dari 77.000 hektar, sementara kebakaran Gameti-Wekweti melahap 62.000 hektar. Selain itu, karbon yang dilepaskan ke atmosfer mencapai 164 teragram, memperparah krisis iklim global. Proses evakuasi menjadi tantangan besar dengan tim penyelamat menghadapi api yang bergerak cepat dan medan yang sulit diakses. Pekerja pemadam kebakaran berjuang tanpa henti, sementara pemerintah Kanada menghabiskan lebih dari 44 juta US$ untuk operasi pemadaman. Namun, kebakaran tetap meninggalkan jejak kehancuran. Saat ini, wilayah yang terdampak perlahan pulih, namun luka ekologisnya masih terasa. Banyak spesies kehilangan habitat dan regenerasi hutan membutuhkan puluhan tahun. Dan tibalah kita pada saksi kebakaran terluas dalam sejarah dalam 10 tahun terakhir, yaitu tahun 2003 saat hutan taiga Siberia di Rusia terbakar hebat. Kebakaran ini melalap lebih dari 55 juta hektar, setara dengan luas negara Prancis. Dimulai pada 14 Maret, kebakaran terus berkobar hingga Agustus, memicu gumpalan asap yang melintasi benua, bahkan terdeteksi hingga Kyoto, Jepang.
Hutan taiga yang sebelumnya lebat dan menjadi paru-paru dunia berubah menjadi abu. Wilayah ini tidak hanya menjadi rumah bagi ribuan spesies flora dan fauna, tetapi juga menjadi bagian penting dalam menyerap karbon global. Kerugian ekologis dan sosialnya itu sangat besar. Kebakaran ini melepaskan 400-640 teragram karbon ke atmosfer, memperparah pemanasan global dan penipisan ozon. Kehancuran akibat satwa liar memaksa spesies-spesies untuk bermigrasi, sementara kawasan terdampak menghadapi degradasi lingkungan jangka panjang. 2 dekade setelah tragedi ini, taiga Siberia masih mencoba memulihkan diri. Bahkan tahun ini, gambar dari Greenpeace International kembali menunjukkan kebakaran besar di Krasnoyarsk, Siberia, Rusia, yang membakar lebih dari 20,9 juta hektar lahan, termasuk 10,9 juta hektar hutan sejak 2020. Kebakaran diperparah suhu ekstrim hingga 30 derajat Celcius di Verkhoyansk yang memicu kekhawatiran masalah pernafasan. Analisis menunjukkan pola umum kebakaran besar sering dipicu oleh aktivitas manusia itu sendiri dan perubahan iklim yang memperburuk cuaca ekstrim. Pencegahan kini berevolusi melalui teknologi modern seperti drone pengawas dan sistem peringatan dini. Namun, resiko meningkat karena pemanasan global, menuntut strategi adaptasi dan kolaborasi internasional yang lebih efektif.